wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Aku Prima. Oke, bersama dengan aku Miss Ro dari HRD Dan aku Gea. Selamat datang di AICast, AIJ Podcast, Communication, Information, and Education. Tepuk tangan dulu dong. Maksudnya udah background ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya sebelumnya sudah meluangkan waktu dan bisa bergabung di Zoom. Dan pastinya kalau saya ngobrol ini udah kenal lah ya. Nggak perlu diomongin Miss Ro dari HR juga bosen gitu kelihatan. Cuma mungkin pas waktu di poster ada cewek cantik. Udah nanya nih, siapa nih ya? Jadi siapa namanya? Gea, Miss. Ya, Gabriela Anastasia. Panggilan akrabnya Gea. Gea ini adalah mahasiswa magang atau intern di HR, jurusannya psikologi dari Universitas Indonesia. Ya. Jadi gini, kalau ada mahasiswa multi talenta, wah langsung aja nih ya. People development jalan. Makasih ya Miss udah di-invite ke sini. Jadi aku bisa main-main di Akebono. Betul. Kita juga senang sih ada nuansa baru, ada suasana baru. Tapi anyway, kita pakai baju. Iya, kita pakai baju merah. Merah putih. Merah putih. Karena kita masih semangat banget nih, Miss. Abis 17-an. Betul. Yang keberapa ya? 76 kali ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Iya. Iya ya, benar-benar. Iya, kayak ini ngomong-ngomong kita udah punya Narasumber. cantik. Ya. Narasumber cantik. Kalau buka masker udah terpesona nih. Untung kita pakai masker ya. Jauh-jauh dari Bekasi ke AIJ Kelapa Gading. Ya. Deket sih sebenarnya. Jauh karena macet. Nah, kalau apa namanya? Waktu nulis namanya panjang. Ibu Herlina Susi SPSI MPSI Psikolog. Terima kasih Benar. Bu Herlina sudah mampir di AICast, Akebono Podcast. Ya, sama-sama. Saya juga senang bisa hadir di sini Ya. dengan Miss Ro dan dia. Ya, mungkin bisa disapa dulu Ya, selamat teman-teman. sore semuanya. Nama saya Herlina. Saya biasa dipanggil Lin atau Herlin. Ya, semoga sehat semuanya ya. Amin. Pada senang nih pasti audiennya. Ya, saya mau ngobrol dulu sama audien nih ya, mau ngingetin. Terima kasih anyway yang sudah join, tapi buat Bapak Ibu yang join di Zoom bisa langsung bertanya-tanya ya tentang topik kali ini atau Iya. mau tanya juga tentang narasumbernya atau hostnya juga boleh ya. Oh, iya, Miss. Kalau mau tanya gimana, Gea? Pokoknya tinggal tulis aja, ketik di Zoom dan langsung di enter. Oh, Di chat Zoom, di chat Zoom. Di chat Iya. Zoom ya. Dari sekarang udah bisa berarti ya. Bisa banget nih. Kita lihat nanti berapa penanyanya. Ya, nanti kita jawab. Betul. Betul banget. Iya, anyway Bu Rina makasih banyak ya sudah datang, sudah mau ke sini diundang ke Akebono Podcast. Seneng kita. Sama-sama kita bisa berbagi. Iya, Ya, betul. khususnya di dalam masa PPKM ini ya. Kemarin HUT kemerdekaan ngapain aja, Bu? Apa ya? Di rumah aja. Upacara di rumah. Ya, tapi menikmati makanan tradisional. Wah. Makanan apa? Kayak tumpeng gitu loh, tapi cenil gitu. Terus saya bagi-bagi juga, kita bagi ke tetangga seperti itu. Jadi ya agak banyak sih, karena kan aktivitas PPKM ini nggak ada lomba seperti itu ya. Jadi Betul. ya Produktif di rumah. ya Iya, produktif di upacara rumah, virtual. bisa istirahat. Lalu kita juga kemarin ya ambil waktu untuk Zoom berdoa bersama. Gitu. Oh ya Bu, bisa mungkin diceritain dulu tentang perjalanan pendidikannya dan juga sekarang kesibukannya di masa Betul. pandemi ini sedang seperti apa aja. Baik, gini. Jadi saya menyelesaikan S1 saya, lalu kemudian melanjutkan profesi psikolog, ya jauh sebelum dia ya di UI juga. Kemudian saya melanjutkan lagi ke Master Science. Saya mengambil Social Health Psychology, di mana saya belajar tentang psikologi kesehatan sosial. Itu sebenarnya materinya itu untuk mengedukasi individu atau masyarakat untuk bagaimana gaya hidup yang sehat, kemudian bagaimana prevensi, mencegah hal-hal yang bisa mengarahkan pada kesehatan yang tidak baik, termasuk salah satunya yang akan kita bahas hari ini. Wow. Gitu. Topik
topik kita apa Ya. sih siang kali ini? Tentang kesehatan mental. Wah, ini. Oke. kita ngundangnya Yang udah lagi- klop banget nih, Tapi pas cocok banget sih. Karena Iya. kita ada di masa PPKM. Jadi kita ada di masa apa tadi? Pendampingan. PPKM. Singkatannya ya? Iya, tadi apa tuh? Perlunya Pendampingan pendampingan kesehatan kesehatan mental. Iya, udah cocok banget. Pas PPKM banget. perlunya pendampingan Kesehatan kesehatan mental. mental. Udah topiknya lagi high banget, lagi Betul. kita butuh banget Iya, dan lagi narasumbernya trending udah oke banget Iya, nih, dan- udah di bidangnya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Saya juga selama ini tadi aktivitasnya ditanya apa? Saya mengelola Dialog Consulting, PT Dialog Eureka Solution, dan Akebono juga salah satu klien saya. Betul. Gitu. Banyak menangani grup-grup Astra juga. Lalu saya juga mengajar di salah satu universitas swasta di Jakarta, mengisi materi-materi untuk konseling, kemudian untuk teori kepribadian dan lain-lain gitu ya. Dan juga sekarang aktif untuk menghandle pasien-pasien COVID yang sedang isoman. Saya ada di dalam tim itu. Kemudian juga saya juga beberapa kali menulis buku Wow, seperti itu. produktif banget Iya. ya, sibuk sekali. Keren sekali. Rumah Akebono udah. Dan produktif tapi. Amin. Ya jadi kesibukannya cuma rumah Akebono. Wah, kalau ibu ini banyak banget ya aktivitinya ya. Karena senang. Iya. Balik lagi senang, Iya. happy. Iya, benar banget nih. Oke, kita tadi udah ngobrolin tentang PPKM ya, perlunya pendampingan kesehatan mental, dan pastinya ini related banget dengan topik yang akan kita bahas Hari sore ini. kali ini ya. Kenapa kita undang ibu? Nah biasanya kan teman-teman di Akebono, rekan-rekan di Akebono kan ketemu Bu Herlina pas waktu mungkin lagi assessment atau lagi calon karyawan ya, udah jadi karyawan main rekrutmen di belakang layar. Nah sekarang kita ngundang Bu Herlina di sini ya kan, di depan layar biar bisa langsung interaksi langsung nih, pertanyaan-pertanyaan apa bener aja, banget. tapi related dengan topik kali ini, ngobrolin tentang kesehatan mental. Nah, mungkin gini Bu, kesehatan mental itu kayaknya lagi sekarang-sekarang aja nih ya populer gitu ya. Trendingnya ya. Betul, hype gitu ya, banyak sekali di sosial media. Perlunya menjaga kesehatan mental. Ya, word tentang kesehatan mental cukup populer saat ini. Benar. Kalau dulu-dulu kayaknya jarang banget dibahas Iya, tentang heeh. kesehatan Kesehatan mental, mental. kesehatan mental lebih banyak ke fisik, dominasi lah ke fisik. Sebenarnya mau tahu nih apa sih definisi dari kesehatan mental itu? Benar Misro. Belakangan ini topik kesehatan mental sebenarnya menjadi keywords ya di masyarakat kita. Benar. Tentang apa sih kesehatan mental, tiba-tiba itu mencuat gitu ya. Dan tiap orang juga merasa perlu untuk menjaga kesehatan mentalnya. Tapi kalau kita mau lihat sebenarnya kesehatan mental itu definisinya apa? Tadi ditanya. Maka kita akan mengacu ke WHO, yaitu sebagai organisasi kesehatan dunia. Pada tahun 2004 WHO itu membuat definisi tentang kesehatan mental. Tapi kondisi seperti apa kesehatan mental orang yang sehat mental? Jadi didefinisikan adalah kondisi sejahtera individu di mana orang itu memiliki kondisi yang optimal di dalam 4 indikator. Oh, ada 4 Gitu. indikator. Ada 4. Gitu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah orang itu sadar potensi dirinya, kekuatan, character of strength-nya dia. Gitu. Kalau kita nonton film, mungkin ini zaman saya ya, nggak tahu di Gea mungkin beda ya. Film Jumanji mungkin Iya, yang di Gea tahu, tahu kan. tahu. Kalau dia ketuk nggak tahu di kiri apa di kanan akan keluar layar strength-nya dia apa. Oh, Oke, iya. coba aku ketuk. Penayar nggak ya? Nggak keluar, Miss. Berarti belum jiwa saya nih, bukan itu. Karena bukan pemain Jumanji. Iya. Iya. Nah, itu yang pertama. Jadi sadar potensi diri, Kenali. kekuatan diri, gitu. Karakter of strength-nya saya apa? Kalau di list, gitu. Dan yang kedua adalah orang itu bisa menghandle atau menangani stresnya dia. Artinya dia bisa coping stress tadi ya. Coping stressnya baik ketika dia mendapatkan situasi yang tidak nyaman. Juga misalnya di masa pandemi ini ya. Kita sering menemukan situasi yang butuh adaptasi dalam kerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi dia bisa menghandle stres yang ada.
coping stressnya. Coping kayak- stress. Stress healing gitu ya. Betul. Stress Itu udah 2 tadi. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah orang itu bisa produktif. Kalau yang namanya produktif, maka orang itu bisa Membuat, bisa create menghasilkan gitu. Artinya orang yang produktif biasanya orang yang bisa berkreasi, dia bisa kreatif, dia bisa inovasi, dia bisa membuat improvement gitu. make something gitu ya. Ada Ya, hasil dari betul, orang itu. Betul. Nah, ketika dia tadi indikator ketiga produktif, masih ada nih satu indikator lainnya, yaitu orang itu bisa berkontribusi aktif di dalam lingkungannya gitu. Yang namanya lingkungan itu luas loh ya. Dalam arti dari tingkat di keluarga, kalau tadi saya pernah ngobrol sama Gea tuh sebelum kita siaran ini, itu ada yang di psikologi tuh namanya teori Bronfenbrenner, di mana ada sistem lingkungan, yaitu dari mikro kemudian meluas sampai ke level makro. Jadi orang itu bisa berkontribusi aktif di keluarga, di dalam masyarakat, lingkungan pekerjaan, di misalnya di masjid atau di gereja, komunitas gitu ya. Lalu dalam kehidupan sebagai warga negara, berbangsa dan bernegara gitu. Jadi makronya. Betul. Jadi 4 indikator ini akan bisa menjelaskan kondisi sejahtera seseorang, sebagai bisa dikatakan sehat mental. Seperti itu. 4. Apa aja tadi? Know yourself ya. Tahu kelebihan dan kekurangan. Yang kedua Coping stress. Coping stress itu kalau bahasa umumnya apa ya, Bu ya? Bisa handle situasi stres, bisa menghandle tekanan ya. Bisa menangani tekanan ya. Yang ketiga produktif. Produktif. Yang keempat terlibat aktif dalam bisa berkontribusi. Bisa aktif, kontribusi di dalam lingkungan. Iya, katakanlah dia ada di lingkungan RT, hal-hal yang kecil, misalnya dia bisa aktif mengurus taman deh, misalnya, gitu. Dia luangkan waktu untuk merawat tanaman di taman bersama, atau rapat datang, gitu rapat kan ya. datang, dia juga aktif mengusahakan misalnya peduli lingkungan gitu ya, di tingkat RT, pilah sampah misalnya. Nah, itu bisa juga. Lalu Bu, kenapa kesehatan mental ini tuh penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari? Bener. Kita bahas selama ini dan kita selalu menekankan pada sehat ya. Yang kita maksudkan sehat adalah sehat fisik. Iya nggak sih? Iya. Jangan sampai sakit ya, makan yang banyak ya, seperti itu. Olahraga gitu ya. Olahraga ya, gitu. Tapi ternyata yang namanya kesehatan mental itu sama juga merupakan kebutuhan dasar buat setiap individu, gitu. Jadi dikatakan bahwa lagi-lagi WHO juga menyebutkan, dan kemudian juga dalam psikologi positif ya, psikologi kesehatan juga disebutkan bagaimana seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik, kesehatan fisiknya juga baik, gitu. Nah, mungkin jadi pertanyaan berikutnya, kok kenapa penting sih? Gitu. Nah, ini saya ingin menjelaskan bagaimana bagaimana ketika seseorang memiliki kesehatan yang mental yang baik, kemudian dia bisa memiliki kesehatan fisik, adalah ketika kita sebagai pribadi, kita kan kesehari-hariannya kita punya emosi ya. Iya. Ada emosi diri kita yang negatif, ada emosi yang positif. Dan itu silih berganti. Gitu. Kadang naik, kadang ini turun, kadang-kadang ada yang namanya today is a good day, kadang-kadang today is a bad day, kayak udah bad hair dan ini kan. Betul. Gitu, Hari ini gak hari aku banget gitu kan. Gak hari gua banget gitu. Pokoknya ada aja ya gitu. Nah, yang namanya emosi itu salah satu riset oleh Jing ya, tahun 2008, dia menuliskan apa-apa aja sih emosi-emosi yang negatif, apa-apa aja sih emosi yang positif. Oke. Nah, emosi-emosi yang negatif mungkin kita sering ya, kita familiar seperti apa? Marah, sedih, dengki ya, ya, jelas banget sih, gitu. Sekarang kan julid juga. Iya, bener banget. Julid, gitu. Itu juga. Julid banget, nyinyir ya kan. Terus habis itu tidak punya harapan, no hope. No hope. Nah, itu paling penting ya, no hope. Atau kita pesimis gitu ya, itu emosi yang negatif ya.
Tapi ada emosi-emosi positif. Positif. Nah, dan ini yang perlu kita tambahkan, yaitu misalnya kita happy, kita damai, kita Semangat. merasa semangat, ceria, seperti sekarang kita. Energi Iya, gitu benar. ya. Energi. Emosi positif. Nah, itu energi positif yang ketika kita kembangkan dan kita sadari penuh, itu menghasilkan sistem imun yang baik. Oke. Iya. Kenapa sistem imunnya bisa baik? Karena emosi positif itu akan menghasilkan yang namanya hormon-hormon yang baik dalam tubuh kita. Wah. Kita perlu tahu hormon-hormonnya apa aja gitu. Oke ya. Jadi dulu tuh ada istilah peribahasa ya Bu ya. Mensano corporan apa ya itu ya, lupa saya. Mensano Bahasa Jawa toh? di dalam tubuh Bahasa apa yang tuh? Bahasa apa tuh? ya kayak dulu Ayo. itu ya, di dalam bahasa apa ya? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Iya, betul. Nah, dalam jiwa yang sehat ini, tadi kita nyambung soal hormon ya. Iya, Kita hormon. mau bahas apa aja hormon yang pengaruh. Hormon. Hormon. Oh, dari emosi Positif akan bisa, badan kita bisa menghasilkan hormon-hormon yang baik. Hormon, iya. Yaitu salah satunya apa tadi? Dopamin. Dopamin itu memang hormon yang terkenal ya, yaitu dia sering kita lakukan juga karena dia adalah hormon yang mereward. Karena kalau kita lagi merasa happy ataupun kita lagi ngerasa murung ya, bawaannya kita kadang apa? Makan. Makan. Pokoknya cari makanan yang enak, sate kambing lah, ya, bakmi kepiting lah, apalah ya, atau nasi padang. Tentu itu favoritnya aku tuh. Terus ada gitu selain makan kita tidur gitu loh, tidur yang cukup gitu, atau kita pulang udah letih banget. Betul. Mandi air hangat Iya, berendam. berendam. Iya, berendam. Iya, kasih sedikit aromaterapi gitu, nggak boleh sebut merek kalau ya gitu. Kasih sedikit aromaterapi gitu. Lalu itu yang dopamin baru pertama, karena ada 3 lainnya yang juga hormon yang baik, yaitu Oksitosin. Oksitosin, Nah, ya, nah, oksitosin. ini hormon ini nih, hormon cinta. Oh, cinta. Ya, hormon cinta. Kenapa dia bilang hormon cinta? Karena ketika kita melakukan aktivitas, misalnya kita berbagi cerita seperti ini, kita berbagi cerita, kita hug someone, kita memeluk, atau iya. kita cipika-cipiki, atau kita menyapa seorang gitu ya, gitu, atau bersandar gitu ya, nyender ya. Dan mungkin di masa-masa ini sebagian banyak orang kehilangan ini di dunia, bisa memeluk. Jangan kan gitu. melulu Bu, salaman aja udah nggak boleh Iya. Nggak boleh kan, Cuma kita gini. coba Iya, ini tos-tos begini ini tadi kan doang. ngomong begini tadi. Mau ketemu ibu aja harus antigen dulu ya. Antigen dulu, benar. Iya. Nah, itu terus berbuat baik itu juga salah satu yang menaikkan hormon oksitosin. Oksitosin. Betul. Dan yang berikutnya tadi udah 2. Yang ketiga tuh Endorfin. Endorfin itu semacam painkiller. Jadi Painkiller. hormon kayak sebagai apa? Pembunuh rasa sakit. Jadi kadang dia itu ketika kita merasa pegel lah, merasa stressful lah, kita dengerin musik. Kita dengerin musik instrumen lah, itu udah salah satu cara untuk menaikkan hormon. Gitu. Menaikkan hormon painkiller. Painkiller. itu. Oh, tadi Iya saya sih. kebayangnya kalau painkiller ini minum obat yang sakit gitu loh. Iya, bisa. Itu yang fisiknya gitu Itu ya. dalam definisi Kedokterannya. ya obat yang sebenarnya untuk fisik. Nah, kalau ini kita dalam aktivitas, ya, jadi kita bisa meluangkan waktu sambil kita kerja, putarlah instrumen. Kalau saya kan suka Korea ya, mungkin ada yang suka jazz di sini ya. Saya sih Korea lover. Dan kita bisa putar instrumennya Bridge Mellow mungkin, atau ya apa aja yang buat Klasik kita gitu ya. merasa peaceful gitu, Damai. damai gitu. Ada hal lainnya lagi apa? Tertawa juga painkiller juga. Jadi makanya ada terapi tertawa gitu. Nah, kemudian tadi udah ada Kalau itu Bu biasanya kan mood stabilizer gitu. itu kan satu lagi itu yang terakhir. Oh, ada lagi? Ada lagi itu. Nah, itu hormon terakhir itu namanya serotonin. Serotonin. Serotonin itu dia menstabilkan suasana hati kita. Jadi kalau misalnya kayak kita bangun pagi nih, aktivitas pertama kita apa? Ambil
air untuk wudhu buat yang beragama Muslim. Lalu yang mungkin Kristen Katolik atau yang lain ya Buddhis, mereka ambil waktu untuk berdoa, misalnya ikut misa harian pagi gitu ya, gitu. Kalau sekarang online ya memang jadi aktivitasnya misa online gitu, bisa jadi seperti itu. Itu aktivitasnya. Atau dia keluar ketika dia udah kerja setengah jam, 25 menit, 5 menit, keluarlah lihat yang hijau-hijau. Mungkin di Akebono di sini ada ya? Oh ada dong. Tadi di bawah saya lihat ada kolam ikan sih. Ada taman, kita ada juara 1 tamannya. Oh ya. Iya, ada tamannya banyak. Terus kita ada kolam ikan di bawah tadi ya Ibu lihat ya. Bener, bagus banget. Di atas studio kita juga ada rooftop. Bisa nongkrong-nongkrong sambil berjemur biasanya. Oh iya, sambil minum kopi bisa nanti. iya, tadi ngomong berjemur itu juga salah satu aktivitas yang meningkatkan hormon serotonin kita. Wow. Stabilizer. Iya. Jadi apalagi sekarang kan berjemur itu banyak dicari-cari ya biar buat naikin vitamin D gitu kan. Benar gitu kan. Olahraga gitu, berjemur, jogging gitu juga termasuk yang itu termasuk painkiller kalau olahraga. Tadi saya painkiller. lupa menyebutkan kalau painkiller itu berolahraga itu juga disarankan buat orang yang misalnya kalau malam aduh kok nggak ya susah tidur ya, jadi sore ambil waktu aja jalan gitu, olahraga kecil. olahraga kecil gitu, biasanya malamnya dia tidurnya lebih nyenyak. Oke. Jadi bisa tips banget nih ya. Banyak banget kita dapat informasinya ya, Miss. Betul. Oke, nah kita kan udah bahas tentang definisinya, ada 4 indikator tadi, terus pengaruhnya. Tapi pentingnya ini juga ya. Iya, tapi ini juga agak sedikit sensitif nih ya. Pertanyaannya adalah ada nggak sih Bu indikator atau gejala this person has a mental issue gitu. Orang ini ada masalah mental nih. Kelihatan nggak indikatornya itu seperti apa? Atau fase-fasenya karena banyaknya sekarang sosial media tentang COVID atau kita harus di rumah aja gitu, mungkin kan sangat berpengaruh sekali ini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, dan kita harus punya satu nilai bahwa yang namanya masalah kesehatan mental itu sebenarnya sesuatu yang sangat umum. Oke. Ya, Umum ya. tadi kita bilang kita punya emosi positif, kita punya emosi negatif yang kadang silih berganti, naik turun kan. Gitu. Dan itu sesuatu masalah kesehatan mental itu sesuatu yang sangat common, biasa, bisa terjadi dan bisa sembuh gitu. Nah itu. Gitu. Kalau dia ditanya ada nggak sih indikatornya orang yang nggak sehat mental? Nah, kita kembalikan tadi ke WHO. Ya, definisi WHO. Empat definisi tadi ya. Artinya ketika orang merasa nggak tahu ya purpose-nya apa, tidak kurang sadar strength-nya dia, atau dia ketika dia menghadapi tuntutan, tekanan, tugas yang datang bersamaan misalnya, dia merasa sulit sekali untuk mengambil solusi, untuk eksekusi. Dia juga ketika ketemu masalah dia susah susah banget untuk problem solving misalnya. Lalu dia menjadi tidak produktif. Gitu. Jangan lupa tadi kan, ketika sistem imun seseorang tidak baik, ya kan, orang akan merasa nggak enak, nggak nyaman, badan nggak sehat, otomatis dia tidak bisa produktif, dia tidak bisa hadir di kantor misalnya, lalu dia tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa gitu. menyelesaikan sesuatu atau berkarya. Kemudian juga harus berpikir, wah butuh dana ya untuk berobat, semua terpengaruh kan, gitu. Kinerja kerjanya menjadi terpengaruh. Lalu goal-goal yang ada di unit kerjanya pencapaian juga menurun, ya karena anggota tim bisa tidak optimal seperti itu. Seperti itu. Tapi itu kan umum ya Bu. Cuma sekarang kan lagi pandemi seperti ini. Pandemi banyak sekali berita sosial media apapun mengenai tentang COVID gitu ya. Isoman berapa kemarin juga kabar-kabar yang beberapa kerabat gitu yang sudah meninggal karena COVID itu mungkin gejala apa ya, pengaruh ke mental kita gitu ya. Tadi kan ada 4 indikator, tapi kalau mungkin karena COVID apa ya, gejala-gejala yang muncul yang fisik ya, apakah cemas itu juga termasuk udah ada gangguan mental ya karena aku terlalu cemas gitu. Itu benar sih, selama ini kan kita apalagi beberapa bulan lalu ya, 2 bulan ini ya sampai kita harus PPKM ya. Iya. Kita dapat berita duka terus ini kan tiap hari kayaknya. Iya. Buka grup ini berita duka, buka berita ini sekeluarga kena COVID gitu. Butuh
plasma darah, butuh rumah sakit, butuh tabung oksigen. Iya benar. Iya, dan saya termasuk yang membantu mencarikan waktu itu. Gitu. Itu rasanya kita juga megap-megap ya, gitu kan? Ya, merasakan bagaimana stressful juga gitu. Jadi kita juga pasti adalah kita merasa cemas, gitu. Jadi kalau kita bilang, wah, terus gimana dong kalau misalnya lagi seperti itu? Apa yang kita mesti lakukan? Gitu. Ya, sebenarnya ada beberapa hal. Kalau kita melihat kita bisa menjadi bagian dari solusi, itu kita mungkin bisa mengusahakan untuk bisa membantu mencarikan di relasi keluarga yang udah pernah COVID misalnya. Kalau yang kasusnya adalah butuh plasma darah. Oh iya ya, keluarga saya ada nih dan golongan darahnya B+. Coba saya hubungkan, Sharing ya, berbagi positif gitu ya. Betul, atau mendoakan seperti itu. Oke. Tapi kalau kita tahu bahwa kita tidak cukup kuat untuk terus mendapatkan paparan berita negatif, ya kita harus sortir gitu. Kita harus sortir dan kita juga bisa mengembangkan di diri kita kemampuan untuk berpikir netral tentang situasi. Oh, situasi ini seperti ini, saya berpikir seperti ini. Sebenarnya hal yang positifnya apa saya bisa lakukan seperti itu gitu. Jadi kita bisa melakukan seperti CBT terhadap diri sendiri ya, cognitive behavior therapy terhadap diri sendiri gitu. Ya artinya gini ya, kalau tadi ya ngerucutnya ke masalah COVID, terus kita caranya gimana ngatasin ya balik lagi ke diri kita ya. Misalkan udah ngerasa baca berita itu akan bring toxic diri kita, ngaruh, ya gak usah diterusin gitu ya, gak usah fokus ke sana, walaupun kadang memang rasa penasarannya tuh tinggi loh. Iya. Scrolling gitu kan. Ya, dan kalau kita saya kaitin ya dengan salah satu tokoh psikologi di mana dia membahas tentang, dia melihat risetnya tentang dan mengeluarkan teori tentang bagaimana peran lingkungan dan peran individu gitu. Sebenarnya penting sekali individu di dalam lingkungannya dia mengambil peran untuk bagaimana dia mengatasi apa yang terjadi di lingkungannya. Artinya individu itulah yang proaktif, yang secara asertif bisa melihat bahwa oh, kalau ada hal seperti ini saya akan begini. Ada situasi seperti ini, terlalu banyak berita, saya akan seperti ini. Nah, ini yang akan membuat kita bisa prevent, bisa mencegah kemungkinan kita akan merasakan situasi sehat mental yang tidak nyaman gitu. Artinya itu kembali lagi kemampuan problem solving. Iya, balik lagi ke tadi ya, definisinya tadi ya, know yourself, tahu, oh ini this is not good for me, nggak bisa diterusin, ya udah tahu solusinya harus ngapain. Gitu Benar ya. sekali. Coping stres tadi ya. Berarti masing-masing dari kita tuh harus punya apa ya, problem solving yang untuk dirinya masing-masing Dan gitu ya. betul, dan itu bisa dilatih. Ya kan, harusnya saya yakin juga di Akabono ada ya training untuk problem solving misalnya kan. Ada. Gitu. Itu salah satu latihan yang bisa kita pelajari itu bagi karyawan, bagi juga bagi orang-orang yang di masyarakat, tahu bagaimana ketika dia menghadapi stres, dia bisa punya amunisi yang akan dipakai ketika situasi nggak nyaman. Misalnya dia tahu manage stres, dia pernah belajar dan dia selalu latihan manajemen stres. Misalnya dia ikut latihan relaksasi gitu. Hari-hari ketika dia bangun, setiap hari dia meluangkan, misalnya saya juga menerapkan itu 26 menit saya latihan relaksasi dengan Dr. Adi Gunawan gitu ya. Itu beliau pakar hipnoterapi. Saya baring, saya dengerin, membayangkan, diarahin sih memang, untuk bayangkan hal-hal peristiwa yang bahagia, lalu latihan nafas seperti itu. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga mental kita sehat. Sekali aktivitasnya ternyata ya. Iya. Tapi tadi balik lagi ke kesehatan yang kurang sehat, itu ada ininya nggak sih Bu, tentang gejala-gejala fisik yang mungkin kita rasakan ringan, yang harusnya kita udah mulai aware gitu ketika itu mungkin mulai ada gitu. Iya. Seringkali itu kan kalau tadi kita bilang sistem imun dan kemudian pengaruhnya ke badan,
ya ternyata sehat tidak kurang sehat mental juga akan pengaruh bisa ke badan. Ya tadi ya contohnya ini deh, kalau kita terlalu tegang ketika kita menghadapi tekanan kerjaan misalnya, kita mudah merasa di sini pegel kan, misalnya aduh leher kok kayaknya tegang banget nggak enak gitu gitu ya, ya. seperti itu. Tapi depan kayak gitu. komputer terus gitu kan, kerasa aduh screen. Terus kemudian kita ada masalah kok kita jadi kalian nyutan atau asam lambung gitu kan gitu. Pada kasus-kasus tertentu juga ada yang merasa kok bagian dada saya sebelah sini kok kayak nggak nyaman ya, atau kepalanya misalnya kayak ada bunyi tek tek gitu, atau merasa kok kesemutan. Tapi padahal dia nggak ada sakit kalau di ini, cuman kondisi kesehatan mentalnya itu membuat dia jadi psikosomatis gitu. Ya, bisa jadi seperti itu kan. Oh artinya Gitu. Emosi yang negatif ya kan, Emosi yang negatif tidak dikelola dengan baik, betul, bisa nggak tahu cara mengelolanya, mungkin tahu tapi bukan itu yang dimaksud gitu ya, belum tahu root cause-nya, bisa sampai ini ya menjalar ke fisik juga ya. bisa karena ini kan tadi dibilang kesehatan mental dan kesehatan fisik sangat erat Berkaitan. berkaitan. Mereka sama-sama adalah kebutuhan dasar, mereka sama-sama sebenarnya satu tim. Oke, jadi memang kalau menjaganya ya rawat juga yang di dalam Iya. gitu ya. Benar, iya, self care perlu sekali. Jadi self care fisik, self care psikis, ya emosi itu juga penting. Iya, pengaruh-pengaruhnya gitu kan ya. Tadi kan ngomongin tentang yang pandemi gitu ya. Kita sebagai karyawan nih di perusahaan lagi PPKM, ya kan? Masuk tetap masuk. Ya, karena esensial ya, Mi. Iya, esensial harus masuk. Dan walaupun memang sebenarnya udah kita bagi ya beberapa persen, tapi kalau yang di plan kan nggak bisa juga, harus tetap masuk. Itu kan pasti ngerasa insecure banget gitu Bu, ngerasa worried, tapi tetap harus masuk, harus tetap produktif. Nah itu gimana itu, pengaruhnya gimana itu terhadap produktivitas kerja kalau kondisi-kondisi seperti ini? Benar sih, kalau yang namanya virus ini kan benar sangat mengganggu ya buat kita yang harus ada di dalam lingkungan setting ruang kerja tertutup seperti itu, dan membuat kita mungkin mudah parno ya gitu. Parno. Iya, parno. Iya, dan yang kita lagi bahas pertanyaan tadi adalah bagaimana mengurangi rasa parno kita, kecemasan kita. Pertama-tama tentu kita harus taat dan kita disiplin prokes. Protokol kesehatan kita kenakan dengan baik. Misalnya kayak sekarang kita pakai 2 lapis ya masing-masing ya. Iya, 2 Udah lapis. nggak, pokoknya tetap aja kita Iya. ini. Kedengarannya ada aja oksigen yang bisa ini ya kita Masih bisa dihirup. Iya gitu. Beberapa teman saya yang dokter katanya udah 3 lapis tetap aja bisa. Nah itu kita jaga prokes. Dengan kita jaga prokes aja kita udah jelas membuat mengurangi rasa insecure kita. Kita udah ada benteng pertahanan pertama yang kita lakukan sebagai prevensi gitu. Lalu kita juga ketika kita mau memulai aktivitas, kita mau datang ke kantor gitu, kita juga minta proteksi perlindungan Tuhan supaya apapun yang kita lakukan pada hari ini Tuhan jaga, Tuhan protect kita supaya juga apapun yang kita lakukan ini berbuah baik dan kita terus bisa sehat, seperti itu. 2 hal itu. Nah, kemudian kalau kita tadi taat prokes, kemudian kita juga berdoa, itu naikin serotonin loh ya. Tadi kan ya, Iya, benar. berdoa, gitu. Nah, selama kita work from office ya. work from WFO. office gitu, mungkin juga ya kita menemukan ada rekan-rekan yang ternyata tidak begitu taat prokes. Artinya kita bisa belajar untuk asertif juga untuk mengingatkan mereka gitu, karena dengan sebuah tim yang kita udah mati-matian ya prokes ya, ada yang benar-benar Maskernya nggak dipakai, dia tutup hidungnya. iya gitu kan benar ya. gitu. Nah, nggak curi-curi, nggak pakai masker gitu. Iya benar. Nah itu kita perlu mengingatkan, tapi Oke. pakai bahasa yang baik, perlu asertif gitu. Iya, berarti gini ya, untuk memanage itu ya, walaupun kita kerja, ya tetap ini juga ya. Benar-benar. Tadi ada satu lagi loh. Apa nih? Jadi kaget saya, ada apa sih? Bener, saya juga baru teringat ini. Kalau kita mau produktif, biasanya kita bikin to do list ya. Kita bikin to do list. Hari ini saya mau ngapain aja. Tek gitu. Lalu yang prioritas mana gitu.
Nah, ada baiknya kita time block. Oh, time block. benar. Iya. Bikin list gitu ya. Hari Iya. ini mau Kita ngapain bilang aja gini, gitu. ya, list harian kita, lalu bikin time block, pokoknya saya mau di jam ini saya konsentrasi ini Mm-mm. dan pencapaian yang ditargetkan apa. Misalnya nih, hari ini jam 2 sampai jam 3 kita Podcast. acara ini. Mm-mm. Yes, gitu. Oke, centang dan ini tercapai. Saya men-time blockkan, saya udah time block. Ini yang akan saya capai di hari ini. Dan itu akan membuat kita merasa apa? Kalau menurut Profesor Martin Seligman, beliau adalah penemu psikologi positif. Saya belajar dari beliau Februari Maret lalu. Dia mengajarkan bahwa ketika seseorang merasa beliau mempunyai konsep namanya PERMA. Yang pertama adalah positive emotion, yang kedua adalah engagement, yang ketiga adalah relationship, yang keempat adalah meaning, dan yang kelima adalah accomplishment in life. Nah, yang kedua engagement, ketika kita melakukan berproses, menyenangkan, berkontribusi yang positif, aktif di dalam unit kerja kita akan merasa oh iya, sesuatu yang saya lakukan ini nyaman, ini berharga banget. Apa yang saya lakukan goal tercapai seperti itu tadi, yang ketika kita udah bikin to do list, sehingga dia berdampak bisa produktif, dia bisa menghasilkan karya-karya yang baik, inovasi-inovasi yang baik mungkin gitu di lingkungan kerja, dan nantinya tentu akan berdampak ke karirnya. Oh, Gitu. oke ya. Jadi walaupun kondisi pandemi seperti ini, pertama untuk mengatasi insecure atau worried kita, ya tadi kita taat prokes. Taat prokes. Kita mengingatkan juga rekan-rekan kita, jadi kita memberikan hal yang positif atau mengingatkan teman-teman kita juga yang belum taat prokes, itu juga bisa menguatkan mental kita ya, jadi menghilangkan rasa cemas. Betul. Gitu ya. Kadang ada mungkin mereka nggak sengaja ya, Iya. nggak sengaja. Ya makanya tadi negurnya juga yang ini Harus yang baik. Ya. Iya. Terus tadi apa, time blocking juga ya, maksudnya Time waktu block, kerja iya. biar produktif walaupun kondisi pandemi, kita bikin time blocking. Prioritas apa Prioritas yang aja. mau dicapai. Ya syukur sih Tengket di sini udah diajarin juga edukasi tentang 7 habit. Oh ya. Ya kita belajar bagus tentang sekali, skala prioritas. Jadi dari situ bisa di list ya. Iya. Daily-nya ngapain aja, hari ini mau ngapain aja. Dan juga Action plan-nya ya. Action Betul. plan-nya. Kalau secara umum perusahaan kita ada KPI untuk memonitor planning itu ya. Sebenarnya itu juga sudah menjadi guidance ya untuk karyawan agar lebih produktif walaupun di kondisi pandemi seperti ini. Benar. Iya. Lalu dampaknya bagi keluarga gimana ini, Bu? Kan kita tadi juga kesehatan mental udah pengaruh ya ternyata ke produktivitas. Lalu kan kita juga sini statusnya juga sebagai anggota keluarga yang setiap hari juga pulang ke rumah. Nah, kesehatan mental ini apakah berpengaruh juga kepada peran kita sebagai anggota keluarga? Tadi kan kita bahas soal yang sehat mental yang kurang. Ya pengaruhnya sih kalau kita nggak sehat mental, Iya. gitu ya. Oke. Tadi kan kita ngomong ya Manage di kerjaan, di relasi, rumah gitu kan. relasi, ya kan? Ketika seseorang kurang sehat mental, kemudian dia merasa, misalnya dia murung, dia merasa sedih, gitu. Males ngomong nggak sih biasanya? Iya. Mudah marah nggak sih? Kunci dari kamar. Iya. Gitu, kunci kamar, atau mudah tersulut, gitu. Dan itu bisa aja dibawa ke rumah, gitu. Jadinya ya jangan sampai ya. Tapi kadang-kadang ada terjadi. Saya menemukan selama hampir 10 tahun saya handle kasus-kasus di kekerasan di rumah sakit Cipto, gitu ya. Rumah tangga di RT gitu. KDRT itu Ngaruh banget berarti ya sampai sana dan ya. hal-hal yang simpel gitu ya. Kemudian terjadi kekerasan, dipukul seperti itu dan lain-lainnya, atau bahasanya jadi meninggi dan jadi cekcok seperti itu. Artinya itu bisa berdampak ke keluarga. Maka penting sekali buat kita adalah ada beberapa hal yang kita perlu. Artinya apa? Sebagai pribadi kita perlu menjaga yang namanya kita penting untuk memilih aktivitas yang mengarahkan kita untuk sehat. Artinya prioritasnya kesehatan. Lalu rumah, kita juga perlu menjadikan rumah tempat yang bersih, nyaman. Tapi bukan hanya itu. Rumah adalah
tempat di mana kita bisa saling berbagi, mencintai, Home. berbuat baik. Rumah is home ya kan. Iya gitu. So ini bukan house tapi home. Jadi usahakan supaya di dalam relasi itu baik adanya. Tentu itu akan berdampak positif buat kesehatan mental seseorang. Lalu ketika dibawa lagi ke tujuan, orang itu punya tujuan. Ketika dia menjadi volunteer, dia membantu sekeliling, dia menemukan dirinya bermakna, gitu. Lalu yang keempat adalah dalam komunitas. Ketika dia bisa berkontribusi aktif di dalam lingkungannya, itu sih. Oke. Tadi kalau untuk di kerjaan kan kita udah diajarin Ibu ya, di-share lah untuk biar produktif during pandemi. Terus keluarga ternyata juga ngaruh juga nih ya. Mungkin langsung ke tipsnya aja nih ya Bu ya. Kita bahas ini harus segera diatasin ya biar nggak sampai jauh-jauh masalahnya. Kalau kita kerja seringkali mungkin kerja ada masalah ya kan ya. Kalau kita mau nyampe rumah jangan sampai nih masalah yang pekerjaan dibawa ke rumah sehingga nanti sampai kayak tadi itu Bu, dampak-dampaknya banyak lah, tutup pintu lah, atau murung, itu gimana itu Bu? Manajemennya gimana biar nggak sampai masalah yang dari kerjaan dibawa ke rumah sehingga nanti acting sebagai keluarga ya maksimal gitu. Ya, lagi-lagi kita bahas tentang apa? Poin di mana kita bisa menangani masalah, yaitu problem solving. Problem solving ya, tadi kan kita bilang problem solving, kita tahu bahwa ini urusan kerjaan. Memang butuh melatih diri, artinya ini sesuatu yang bisa dipelajari. Urusan kerjaan, maka masih ada tugas ini tuliskan, masih ada ini, paling enggak kita tahu bahwa ini belum selesai misalnya, ini masalahnya, lalu tuliskan misalnya kendalanya apa, seperti itu, lalu udah close. Pulang ke rumah, kalau memang kita adalah pribadi yang masih berapi-api nih rasanya ya, tadi ketemu si ini kok kayaknya masih gimana, masih panas gitu. Sebelum masuk rumah, oke lah, saya siram tanaman aja dulu, saya nggak mau ketemu sama orang rumah dulu. Saya coba punya waktu untuk nyiram tanaman, rawat tanaman dulu, baru saya masuk. Dan itu bisa dikomunikasikan ke orang rumah juga bahwa saya mau menetralisir dulu nih emosi saya mau gitu. Kadang kita perlu waktu itu untuk menjaga supaya kita emosi apa yang mau kita bawa ke dalam rumah gitu. Jadi ya atur aja waktu untuk itu. Kalau punya kolam ikan seperti di bawah gitu punya kolam ikan, kasih makan ikanannya dulu, baru habis itu masuk rumah atau cuci tangan atau kenakan senyum, sapa gitu. Nggak enak kan kalau ini ada orang kucuk-kucuk pulang nih ya, entah itu suamimu gitu atau siapa kamu pulang ya, kucuk-kucuk datang nih, mukanya tuh cemberut gitu, nggak enak banget kan? Nular juga ya, nular gitu. Nular betul itu ya, betul. Makanya harus dinetralisir dulu. Nah, ini penting banget nih Bu. Ini Akebono kan 1.300 karyawan ya kan. Ya pasti ketika di perusahaan problematikanya macam-macam. Nggak hanya di perusahaan, mau jalan pulang aja gitu ya. Mau jalan pulang pasti macet dipegang dua gini ya. Iya tuh. Yang harusnya 15 menit bisa setengah jam ataupun ya banyak lah yang di jalan. Jadi ketika pulang ke rumah jangan langsung ketemu keluarga dulu ya. Selain sekarang ini harus cuci tangan dan lain sebagainya, tapi relaksasi dulu ya. Relaksasi aja dulu, lakukan sesuatu aktivitas. Kalau punya ini ya taman kecil atau punya ini gitu. Kalau enggak ya punya pikiran dan menyadari bahwa ini udah settingnya di rumah nih. Sesuatu yang tadi konflik di kantor, yuk tanggalkan dulu. Masuk rumah dengan hati gembira, karena hati gembira adalah obat. Bener banget. Gitu. Masih gatel mau ngobrol ini. Udah melakukan seperti itu, tapi kan balik lagi kadang tanggung jawab gitu ya. Tapi kadang juga sering ada WA, nah kayak gitu gimana itu? Ada WhatsApp ya. Balik lagi udah kita mau close kerjaan, tapi ketika nyampe rumah harus buka WA lagi, kan bisa jadi di situ ada masalah lagi nih kan gitu. Betul. Apalagi di pandemi ini, sering teman-teman menyampaikan gini, gila jam waktu kerjanya jadi nggak menentu. Iya kayak work from home gitu kan. Pun juga masih bisa meeting loh, gitu kan. Kayaknya nggak, ini lebih enak kerja di kantor katanya. Jam kerjanya jelas gitu ya. Gitu.
Dan ini kembali ke kita juga. Artinya ketika kita punya asertivitas untuk tahu saya akan lebih slow respon ya ketika di rumah gitu. Atasan kita ini juga mungkin perlu tahu juga gitu. Kayak mungkin misalnya nih di rumah kita merawat orang tua yang sakit misalnya gitu. Dan perlunya pembicaraan seperti ini, hal-hal yang kita stres yang kita punya di rumah kita juga bisa sampaikan ke atasan kita, atau saya punya anak kecil misalnya kayak Misro kan gitu. Jadi mungkin saya akan balas WA-nya di jam-jam ini ya gitu. Komunikasi lah ya. Komunikasikan itu gitu. bisa meminimalisir. Betul, Iya, karena kadang-kadang memang ada kerjaan yang butuh keputusan atau Betul. butuh diselesaikan di malam hari untuk urusan besok gitu. Tapi tadi poinnya kan ya sebenarnya apapun masalahnya balik lagi kan ya, kita harus tahu diri kita dan kita harus tahu gimana cara problem solving, coping stres. coping stresnya gitu. Ya artinya mau di rumah nanti ada WA atau mungkin ada masalah apa di jalan, ya kita harus tahu Kita coping sendiri stresnya harus yang gimana. iniin ya. Iya gitu. Makan dulu lah atau ngapain gitu, Iya, nonton benar. TV dulu gitu kan ya. Gitu. Iya. Tapi saat ini sih jangan sih, kalau pulang rumah mendingan mandi dulu ya. Ya, mandi dulu Iya, baru benar. beraktivitas, baru Betul. ketemu anggota keluarga. Iya Gitu. benar. Jadi di rumah kita juga jaga prokes. Betul. Di rumah Jangan sampai kita nularin yang lain kalau ternyata kita membawa virus itu di kita. Oke. Oke. Ada tips-tips tentang mungkin gerakan-gerakan yang bisa bikin lebih rileks atau lebih ini enggak, Bu? Grounding maksudnya. Iya, grounding. umumnya kan biasanya ada trik khusus nih kalau lagi bahas tentang Kesehatan. menjaga kesehatan mental. Mungkin Iya. inhale exhale atau ada tips Tadi kita khusus? sempat bahas ya. Berdoa termasuk, Oh, berdoa. relaksasi termasuk. Jadi bulan hari ini sekarang bulan Agustus. Iya, 2 bulan lalu saya ikut salah satu latihan Dr. Karlina dari ada di Embodied Lab. Saya ikut di komunitas itu, base-nya di New York, dan kami latihan namanya breath walk kerja. Jadi kita latihan nafas, relaksasi nafas cepat, nafas buang, cobain. nafas buang, Iya. nafas Kita buang. bisa sambil praktekin ya, Miss. Iya, boleh. Ya. Teman-teman juga kalau yang lagi live di kerjaan juga bisa kok praktekin. Inhale exhale gitu ya, Bu. Iya. Lalu semakin pelan kita ambil nafas, lalu kita lepas nafas, makin pelan dan semakin kita merasakan itu damai. Jadi frekuensinya dibikin melambat sampai kita merasa nyaman dengan diri kita dengan bernafas tadi. Gitu. Itu aktivitas fisik ya yang Iya. bisa kita lakukan. Betul, itu baiknya memang kita latih sendiri gitu ya, atau kita latihan nafas tahan 6 apa sih? Detik. Bukan. Hitungan 6 1 2 3 4 5 6 gitu. Lalu kita hembuskan gitu. Dan lakukan misalnya dan 22 kali sehari. Latihan aja nafas. Pokoknya ada waktu untuk latihan nafas. Itu bisa. Gitu. Lalu tadi latihan relaksasi, misalnya kita putar yang relaksasi Dr. Adi Gunawan. Kita udah nyaman, kita udah mandi ya. Lalu kita bersiap karena misalnya kita merasa aduh, saya kok hari ini hektik banget ya. Penat banget. Saya butuh latihan relaksasi. Putar aja YouTube. Dr. Adi Gunawan relaksasi, pilih yang 26 menit karena ada yang 1 jam juga. 1 jam cukup lama. Aktivitas ini Bu, Dr. Gunawan maksudnya memberikan tips-tips Iya, di YouTube untuk langkah-langkahnya dan kita langsung praktekin. Jadi kita mengarahkan fokus mata kita ke satu titik, lalu latihan nafas, lalu kita diminta untuk membayangkan pengalaman yang bahagia di masa lampau, lalu kita akan dibimbing. Itu nyaman banget loh, nyaman banget. Mungkin nanti pulang atau ini ada sempet gitu ya, coba cek di YouTube-nya gitu, ambil posisi tempat duduk nyaman, rileks atau berbaring, itu nyaman banget gitu. Oke. Itu bisa. Ya nanti boleh ini ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol, Boleh. share linknya nanti bisa kita kan tayang nih podcastnya Iya. ke YouTube, nanti kita share linknya. Betul, Oh, ketik untuk aja teknik-teknik. relaksasi Dr. Adi Gunawan keluar gitu. Lalu teknik yang lain misalnya tadi kita setel lagu Oh, mesin. yang instrumen, kita bikin minuman
chamomile. Suka teh nggak? Saya tea lover. Nah, ya. Saya tea lover karena saya koleksi teh. Bikin teh chamomile, lalu dengerin musik, gitu, sambil nyantai, nyender. Ikutin Nikmatin. alunannya gitu ya. Rebahan kan juga nggak bisa juga Iya, tadi kan rebahan. tidur nyenyak, tidur cukup ini termasuk yang meningkatkan hormon. Lalu kita bisa juga tapping. Jadi waktu kemarin kita tapping seperti ini ya, atau emotional freedom techniques. Saya juga mengajarkan emotional freedom techniques ketika saya menghandle pasien-pasien di rumah sakit. Jadi ini adalah teknik untuk merelaksasikan, untuk membebaskan emosi gitu. Itu juga bisa Anda bisa ketemukan di YouTube. EFT namanya. Jadi dengan 3 jari kita ketuk di area sini di atas alis, lalu di bawah sini gitu. Masing-masing 8 kali ya. Gitu. Terus di 8 kali. 8 kali. Ini juga tadi ya. Tadi enggak. Tadi itu EFT. tapping yang lain itu. Nah, tapi kalau EFT ini, kemudian di sini, kemudian di bawah sini antara hidung dengan mulut di atasnya, di bawah sini, di bawah di dagu, gitu. Lalu di sini di apa? Tulang apa tadi? Selava ya? Apa ini tulang apa ini? Ini di bawah sini itu akan terasa agak nggak. Kalau ditekan agak sakit. Kan di bagian sini. Ini. Tap aja. Di tap gitu. Lalu di bagian sini, di tengah sini nih, di sini. Tap. Dan di sini. Gitu. Nah, kalau kita ini praktek-praktek yang bisa kita kerjakan, Anda bisa cari di YouTube dan belajar teknik EFT seperti apa. Karena ketika kita melakukan, kemudian kita juga mengolah pikiran kita. Misalnya kita tahu bahwa kita merasa cemas, tapi kita harus mendefinisikan kita punya cemas ini sumbernya apa, pohon Betul. masalah kita apa. Kosnya Ada apa yang gitu ya. karena kita merasa takut, ada yang karena kita marah gitu misalnya. Nah ini yang kita akan keluarkan satu-satu misalnya. Jadi kalau kita membebaskan, saya merasa marah pada saat ini. Suaranya enggak Sorry. Saya merasakan diri saya yang marah saat ini dan saya ingin menangani itu. Oh sambil Gitu, ini misalnya, ya Bu, sambil Iya. apa namanya ya, ngobrol Iya. ke diri sendiri gitu ya. Gitu. Gak usah ngomong sih misalnya kita ini. Lalu ketika kita mengulang lagi, kita buat lagi statement yang lain yang untuk menunjukkan bahwa untuk mengarahkan kita bahwa saya bisa dan saya mau bersedia untuk mengatasi ini gitu. Dan kemudian ini selesai satu proses itu, kemudian kita tapping lagi dengan proses saya merasakan diri saya lebih damai terhadap suasana hati saya yang marah tadi. Jadi ganti kan, udah beda, ini gradasinya udah turun kan, gitu. Iya. Jadi gitu. Karena udah memaafkan, Iya. mau Iya gitu. Bangun mindset positif juga Iya. ya. Jadi kita kembalikan emosi positif Ah, tadi. emosi mengatur positif itu lagi. perlahan-lahan dengan Iya. kalimat-kalimat yang kemudian menetralisir dan kemudian jadi positif lagi gitu. Ya, Itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi nggak mesti hal-hal yang susah gitu ya. Kalau pada kasus-kasus tertentu, misalnya kasus-kasus trauma, kita mungkin pakai exposure terapi segala macam gitu ya. Itu kalau udah berat gitu ya. Iya gitu. Oke, kalau sekarang ini kalau kondisi pandemi menjaga kesehatan mental, olahraga, terus misalkan minum obat, vitamin gitu ya. Tapi kalau tadi Bu ya, inhale, exhale tuh sampai tapping itu tadi idealnya gitu ya. Kapan sih kita harus melakukan itu gitu? Misalkan kalau inhale, exhale kan pasti setiap hari. Tapi kalau tapping itu jujur aja mungkin nggak ada yang pernah ngelakuin itu gitu. Mungkin karena nggak tahu apakah setiap hari itu bagus gitu setelah pulang kerja biar nggak berat mau tidur tapping dulu atau udahlah pas lagi stres aja deh kayak gitu. Sesuatu yang kalau kita mulai bangun kebiasaan yang positif, itu akan menghasilkan habitus yang kemudian menetap dan kita bisa merasakan dampaknya gitu. Artinya kita juga akan ngecek, oh iya ya, di mana saya akan merasa lebih nyaman melakukan ini. Kita akan mengecek bahwa ternyata di waktu-waktu ini saya merasa lebih bisa damai, dan ketika saya perlu relaksasi itu kapan? Misalnya saya lagi load saya lagi nggak enak banget dan saya butuh waktu untuk diri saya sendiri. I need me time. So ambil waktu itu untuk self care tadi. Oh, iya. gitu. ya nggak ada
nggak ada, bakuan khusus nggak ya, ada. harus Gitu. kapan-kapan. Kadang-kadang kita menemukan lebih nyaman di pagi subuh bangun, orang rumah belum ada yang bangun, dan kita bisa latihan relaksasi. Ada yang menemukan lebih enak ketika saya mau tidur, saya latihan relaksasi karena apa? Ujung-ujungnya tidur. Bablas. YouTube-nya Bisa masih dicoba, ya? iya udah saya udah beras. Nonton YouTube-nya nonton Iya, tidur ya iya gantian. benar. Saya udah pernah soalnya juga. Itu dan tidurnya kayaknya masih separuh aja udah nyaman. Oh, ya kembali lagi ya kenali diri sendiri gitu Iya. ya. Macam-macam relaksasi. Kadang kalau apa namanya muslim gitu, Mm-mm. itu relaksasinya berdoa, sholat, kan ada gerakan-gerakan harus khusyuk. Itu kan juga salah satu untuk break sebentar ya, jeda sebentar. Iya. Ini terakhir saya juga mau nanya nih ya, Bu, terkait tentang kesehatan mental. Nah, kita di sini ya tipsnya bagi karyawan, bagi atasan nih ya. Kalau individu kan dia udah tahu ya, harus tahu bisa coping stres. Tapi kalau sebagai atasan gitu kan kadang gimana nih biar menjaga bawahannya agar mentalnya tetap healthy gitu. Iya, tadi kita menekankan kita pentingnya self care. Oh, self care. Ya kan self care, kemudian bisa problem solving, kemudian ada satu lagi sebenarnya kita jangan sampai diri kita yang mendiagnosis diri kita sendiri gitu. Nah kalau ditanya bagaimana buat atasan ke bawahan ya Betul. gitu, tentunya karena kita adalah leader ya kan gitu, kita ada penggerak, kita adalah istilahnya bapaknya atau ibunya timnya kita gitu ya. Kita punya satu apa sih panggilan atau voice untuk peduli Peran. peduli anggota tim kita sama seperti mereka adalah our family gitu. Oke. Karena dari hal yang bisa kita lakukan adalah mungkin pendekatan informal, misalnya gimana aktivitas di rumah, ada kendala apa, misalnya di rumah relasi dengan anak, relasi ini, gitu. Ciptakan percakapan yang bukan hanya dalam pekerjaan saja, gitu. Jadi pendengar buat mereka, pendengar gitu kan ya. dan dengarkan mungkin mereka ada keluhan yang tidak selama ini nggak pernah mereka sampaikan, gitu. So we can talk heart from heart. Kalau kata dosen saya Pak Profesor Fuad Hasan, kalau lagi ada masalah, usahakan talk heart from heart, heart to heart. Gitu to kan ya. heart. Oh gitu ya Prof. Oke. Gitu. Gitu. Menarik nih, menarik ya. Iya. Lalu ketika kita bisa mendengarkan, kita bisa tahu, oh ternyata kita bisa mengintegrasikan, oh setting dia dalam kondisi seperti ini, kita bisa berempati. Sebagai atasan kita tahu, oh iya ya, ternyata dia lagi ada kesulitan, ternyata dia lagi ngerasa nggak ngerti dengan dirinya sendiri gitu. Betul. Mungkin di situ kita bisa menjadi orang yang memberikan konseling buat dia gitu sebagai atasan. Nah mungkin juga dalam hal ini kita perlu melakukan sebuah konseling berkala terhadap karyawan kita, pendekatan informal, menyapa mereka, kadang-kadang berbuat baik, membelikan mereka sesuatu lah atau Apresiasi. apalah, apresiasi ya benar gitu. Ya seperti itu. Ya, family, anggap aja tim kita itu sebagai Ya. family. Ya. Dan exactly itu iya. Ya, family dasarnya family ya berarti ada komunikasi di dalamnya, Iya. ada care, ada empathy, ya kan ya, trust juga. Nah itu yang bisa menyongsong engagement ya, agar selalu tercipta kesehatan mental atau mentalnya terjaga gitu dalam dunia kerja. Udah ini ya, banyak waktunya udah jam berapa? Jam 3. Wah, kita ngobrolnya seru banget ya. Iya. Tadi timekeepernya nanya udah waktunya. Padahal ngobrolnya nih masih ingin ngobrol Masih lebih banyak lanjut lagi ya. ya. Masih ya, kita masih mau ngobrolin itu ya. Ternyata memang luas sekali ya kesehatan mental itu dan menarik sih memang. Kirain cuma kesehatan mental itu ini ya, cemas, terus insecure, marah. Oh, itu banyak juga ya aspek-aspeknya kalau nggak sehat bisa dilihat mental. dari sisi positifnya ya. Ya, Iya. terutama itu, dan itu yang kita harus usahakan dan kita perlu usahakan untuk itu. Oke, ini ada ada penanya ya. Dari siapa ini? Nggak apa-apa, pertanyaannya apa, Mbak? apa cara yang tepat untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini?
Nah ini yang tadi kita bahas ya. Cara Mungkin- yang tepat Mm-mm. yang mungkin boleh disimpelkan lagi gitu ya, Bu, Baik, ya, biar cara dia- yang sehat tadi menjaga sehat mental. Kalau kita tadi menjaga diri kita untuk menyadari potensi diri kita, lalu kita belajar untuk memperhatikan kebutuhan diri kita, yaitu kita self care. self-care. Kita self care, mungkin self care kita bentuknya adalah fisik. Jadi kita perlu berolahraga karena selama ini kita menelantarkan olahraga, atau mungkin selama ini kita merasa bahwa oh iya ya, saya kurang makan sehat gitu. Ketika kita udah mulai makan sehat, kita merasa ternyata saya bisa ya. Itu loh, mengapresiasi diri itu kan sesuatu pengalaman yang membuat kita mempunyai emosi positif terhadap diri. Betul. Ya kan? Betul. Lalu kita juga self care, massage tadi, tapping tadi, atau kita ke sauna lah apa, tapi nggak tahu deh sekarang mungkin nggak memungkinkan ya. Iya. Berendam air hangat. Gitu, berendam air hangat Di rumah lah di aja. rumah. Kalau enggak ya apa, air hangat aja lah gitu, Betul. kasih aromaterapi yang tadi gitu Kalau ya. tidur kasih aromaterapi. Iya, atau kan kasih biar parfum di nyenyak. bantal gitu, enak juga sih gitu. Lalu yang kedua, menjaga sehat mental tadi kita bisa Giving menjaga supaya kita tahu bagaimana problem solving yang baik, ya kan? Ya. ya, amunisi. kuncinya itu ya. Benar. Tahu caranya mengatasi Iya. gitu ya. Dan kita punya teknik-teknik tertentu itu, entah itu tadi latihan-latihan yang grounding tadi itu, kemudian kita tahu bagaimana sih manajemen stres. Mungkin juga di Akebono diajarkan ya, bagaimana stress management ya. Iya. Gitu. Nah, itu bisa dipraktekkan. Gitu. Karena itu semua amunisi ketika situasi tidak nyaman, tidak baik, kita punya senjata. Dan yang ketiga, stop untuk melakukan self diagnosis. Self diagnosis. Ya, jangan diagnosa diri sendiri. Kalau kita merasa kok saya hari ini bad mood ya, terus habis itu loh kok mood saya swing ya, belum tentu kita bipolar. Gitu. Iya kan? Overwhelm tuh namanya, Bu. ya. Iya. Udah apa namanya? Overthink. Gitu. Terus kita dapat berita yang sedih banget gitu, berita duka, dan ini sangat wajar gitu. Misal teman dekat kita, lalu kita nangis gitu. Waduh, saya depresi ya. Itu kan ya Terlalu apa namanya, too much. menghayati. Iya. Sampai yang belum terjadi udah dipikirin Benar. gitu ya. Jadi kalau memang merasakan tadi fungsi adaptasi atau fungsi kesehariannya terganggu, ya konsultasilah ke psikolog, ke psikiater, atau kalau masih bisa ditangani sendiri, lakukan tadi yang bisa Relaksasi. dilakukan. Artinya kalau ya tadi ya banyak cara yang tadi kita sampaikan ya. Tapi kalau memang sudah di fase kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu, udah sampai ke fisik, ya kita perlu butuh Carilah bantuan profesional. Iya. Ya. nggak ini bukan tabu kok ya. Iya, Enggak. benar. Apalagi Sekarang masa ini kan ini. kalau ke rumah sakit datang ke psikolog udah kayak ngerasa wow, Gila this gitu. person, Tapi sekarang ini rasanya enggak ya? Iya, harusnya udah enggak. enggak ya, Bu. udah Gitu. terbuka ya, maksudnya udah banyak teredukasi. Iya. Ya, yang sehat pun juga sebenarnya perlu disiramin terus gitu. Benar. Ada penanya lagi nggak? Apakah kesehatan mental perlu diprioritaskan di sebuah perusahaan? Oh, Nah, ada 4 indikator tadi ya. benar, kalau menjawab pertanyaan ini, saya pikir untuk itulah Akebono hari ini mengundang dan membahas topik ini karena apa? Ini masa PPKM perlu pendampingan kesehatan mental. Iya, tadi balik ke Iya. topik ya PPKM, perlu pendampingan kesehatan mental. Betul. Jadi podcast ini bisa berjalan karena saya melihat bahwa tim di HR memang punya kepedulian gitu terhadap topik ini dan mengusahakan topik ini gitu. Iya. Rasanya itu menjawab ya. Pasti. Gitu. Ini kan memang bisa nanti kalau yang nggak bisa live, kita rekaman, kita bisa share ke YouTube. Jadi siapapun 1.300 karyawan juga bisa mendengarkan insight Ya, ini dan bagus bisa lah. mempraktekkan, dapat insight, mempraktekkan agar kesehatan mentalnya tetap terjaga dan Benar. pastinya produktif. Iya, benar. Ya bagus sekali. Oh, ada satu penanya lagi ini ya. Bagaimana cara menghadapi partner kerja yang sedang mudian? Wah. Iya. Oke, ini Iya. menarik ini, Iya, menarik. benar. Kadang-kadang kita punya partner kerja kan kalau cewek ya PMS gitu ya. Kemudian ya kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu
behind itu ada masalah apa Iya. gitu. Yang bisa kita lakukan adalah berempati. Ya, kita bisa Iya. berempati, kita tidak bisa menduga-duga atau melihat sesuatu kemudian kita langsung bisa menjudge gitu. Karena kita nggak tahu bahwa di balik dia sehari-hari di kantor misalnya ada banyak begitu survivor Masalah gitu ya yang action yang dia lakukan Betul. untuk anggota keluarganya, untuk diri dia sendiri yang sedang merasa tidak nyaman mungkin tadi kan gitu dengan dirinya, atau apalah yang dia merasa itu sampai terganggu ke suasana hati dia, mudi-mudian kan, atau memang partner kita belum punya itu cara-cara untuk mengcoping. Iya gitu, yang tadi hormon untuk menaikkan suasana hati kita, Betul, mungkin karena dia begitu banyak tekanan load kerjaannya gitu, dia mengurangi kegiatan berdoanya gitu, Oke. dan dia mengurangi dia hajar terus kerjaan dan dia tidak punya waktu untuk melakukan hobi dia misalnya Iya. gitu, untuk keluarlah lihat taman atau apa gitu. Belum relaksasi gitu. Tapi tadi pertanyaannya agak nyambung juga nih. Iya. Gini, kalau misalkan menghadapi kemudian biasanya kalau ada emosi negatif nular juga ke kita gitu Makin ya. jadi juga Kalau ya. positif kayak senyum akan balas senyum. Kalau ada rekan kerja yang kemudian atau lagi emosi, nanti kita sebagai partner kerjanya kadang positifnya kita empati ya Bu, negatifnya kita terpancing jadi ikutan emosi juga gitu kan. Itu bisa gitu. Jadi ada saatnya juga kita coba-coba juga, lagi dia begitu jaga jarak aja dulu. Oh, Dia stay nggak away sih, dulu ya. stay away biar dia punya me time dia untuk ini. Kalau memang dia tampaknya butuh bantuan, are you okay? Itu are you okay itu membuat kita merasa Care. ya dipeduliin kan. Ya, are you okay? You need help? Gitu. Gitu. Saya mau mendengarkan kamu kalau kamu siap untuk bercerita. Something nice, Supportif ya Iya, kan. benar. sportif gitu. Dan tampilkan waktu, berikan waktu untuk dia bercerita gitu. Ketika kita ditanya, are you okay? I'm okay. Iya, itu Udah ada seneng ya kalau kan? dia ada masalah kan rasanya oh iya dia caring ya. Ya kan? Atau enggak secara gampangnya nggak usah oke, beliin aja kopi. Itu juga penting itu, benar. Ini nggak cuma ngobrol doang ya kan. Iya, kalau kita nggak usah ngomong itu, kita kayaknya dia lagi kemudian ya. Oh, dia kayaknya suka kopi kenangan. Gitu. Waduh. Beliin kopi kenangan. Kopi dulu gitu ya. Tos dulu atau enggak hibur aja ya, tos dulu gitu Iya, ya. benar. Gitu. Mantap. Tapi karena memang terbatas waktu ya, jadi Bapak Ibu kita nggak bisa mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nanti boleh kalau komen di YouTube-nya nanti kalau ada pertanyaan. Benar. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Herlina Sama-sama. sudah datang berbagi ilmu. Wah, Kita banyak menginspirasi. banyak banget ya Miss informasi baru tentang kesehatan mental. Pasti. Boleh dong? Semoga ini bermanfaat ya buat semua. Oh, karena pasti. di masa ini kita sendiri, setiap dari kita perlu mengembangkan kesehatan kita, mental kita, emosi-emosi yang positif, dan membuat kita merasa orang yang bisa bertumbuh di dalam lingkungan yang positif, dan kita terus bertumbuh, tetap berkembang, kita tetap berkarya dan berbuah banyak buat orang lain. Iya benar. Aku juga pernah baca nih Bu dari WHO ada quote kayak bagus banget quote-nya. There is no health without mental health. Jadi Nah. kayak Iya, benar banget. benar banget. Jadi kesehatan mental tuh benar-benar penting banget saat ini. We cannot say, kita nggak bisa bilang orang itu sehat hanya dari fisik aja gitu Iya. ya. Tapi tetap harus dari dalam juga Iya, atau dari mentalnya dalam juga. juga. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup dengan quote tadi ya. There is no health Without mental without health. mental Oke. health. Atau dari Bu Rina ada pesan lagi Bu buat kita semua? Mungkin itu aja tadi ya, jaga diri kita masing-masing, sehat fisik, jaga prokes, kemudian usahakan hati kita hati yang memberi, hati yang berbuat baik, dan selalu usahakan kebaikan buat banyak orang. Be positif. Iya, be positive, Be positive. be fruitful. Iya. Be fruitful ya. Iya, benar. Kayak motonya ya, be fruitful. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu Rina sudah datang, dan
kita berharap bisa mengundang Bu Herlina lagi, jadi nggak sampai putus di sini aja, kita bisa Bisa lanjut ngobrol lagi ya. dan Gea juga jadi host lagi di Agebono ya Betul. nggak ya? Kalau Di-invite gitu lagi ya. perpanjang lagi apa kerja prakteknya. Betul, betul. Sebulan nggak cukup ya kan. Podcast Iya. setiap minggu harus ada, butuh host. Ya sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Tos dulu dong, tos dulu, Oh iya, tos dulu. Wah. Iya, Nggak sana. nyampe nih, nggak nyampe. Terima kasih juga pada Bapak Ibu, sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. See you.